Nah, yang ketiga, menurut saya ini adalah yang paling penting. Bahwa di depan sudah saya sampaikan bahwa the central gravity of criminal justice system itu justru terletak kepada jaksa. Itulah sebabnya, maka kalau kita mencari literatur dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, di dalam jaksa itu meletak, dia embedded di dalamnya, itu pemegang asas dominis litis. Embedded di dalam diri jaksa itu pemegang dominis litis, yang memiliki perkara, yang menguasai perkara, yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara. Namun demikian, sistem hukum yang ada di kita mengalami pereduksian makna. Dan lebih parah lagi, bukan hanya pereduksian makna, kita sendiri kadang mereduksi prakteknya. Meskipun di dalam KUHP ada keterbatasan pemaknaan penjabaran dominis litis, tapi dasar hukumnya sesungguhnya sudah ada. Hanya kita pemaknaannya itu malu-malu, takut. Kita lihat misalnya ketentuan pasal 139 KUHP. Cukup jadi rujukan. Bunyinya kan begini. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Nah, pertanyaannya, ada pemaknaan yang tidak tepat terhadap menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Seolah-olah itu identik dengan syarat formil material. Artinya apa? Kalau sudah memenuhi syarat formil material, maka berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Harusnya tidak begitu. Pemaknaannya itu bukan sekedar syarat formil dan material, tetapi apakah pencapaian tujuan hukum itu bisa tercapai enggak apabila perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Mengapa demikian? Karena jaksa adalah pemegang asas dominis litis. Dia bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum itu. Jadi jaksa bertanggung jawab apakah dengan persidangan, dilimpahkannya perkara persidangan itu, tujuan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan justru tujuan hukum tidak tercapai, maka mestinya jaksa berani untuk tidak melimpahkan. Nah, itulah esensi sesungguhnya terletak kepada jaksa sebagai pemegang dominis litis, karena dia yang menentukan. Nah, tetapi satu pemaknaan terhadap pasal 139 ini direduksi seolah-olah hanya parameternya hanya masalah syarat formil material, padahal parameternya adalah pencapaian tujuan hukum. Nah, ini perubahan yang ketiga yang harus dilakukan di kejaksaan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hukum itu bekerja bukan sekedar menerapkan kesesuaian peristiwa pidana dengan unsur pasal, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ngerti tentang tujuan yang dicapai itu siapa? Itulah jaksa. Maka dia diberikan embedded di dalam dirinya itu asas dominis litis. Nah, kalau sekarang orientasinya hanya tercapainya procedural justice, maka berarti semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Karena itu untuk kepastian hukum. Procedural justice, kepastian prosedurnya terpenuhi sehingga perkara harus dilimpahkan. Tetapi apabila dikaitkan bahwa orientasi hukum itu adalah bukan lagi pada procedural justice, tetapi pada substansial justice, sebagaimana pemikiran-pemikiran hukum progresif yang dilahirkan oleh almarhum Profesor Satipto Raharjo, kalau orientasinya adalah substansial justice, maka berarti tujuan hukum menjadi lebih penting dipertimbangkan dari sekedar terpenuhinya prosedur. Nah, oleh sebab itu bukan berarti semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan.
tetapi harus benar-benar diteliti tentang kemanfaatan dan keadilan yang akan diwujudkan. Nah, ini berarti kita mau tidak mau melihat tujuan hukum. Tujuan hukum kalau kita menyindir pemikiran Gustav Radbruch ada 3: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Selama ini kita hanya berkutat pada tujuan kepastian, yaitu prosedur. Dilaluinya prosedur seolah-olah pencapaian hukum sudah tercapai. Padahal ada 2 tujuan lain yang belum tercapai, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Nah, penegakan hukum yang ideal itu sekali bergerak itu harus mewujudkan ketiga tujuan hukum itu. Nah, itu tugasnya jaksa untuk menentukan bagaimana tujuan hukum itu tercapai atau tidak. Itulah sebabnya sekali lagi embedded dalam diri jaksa itu dominis litis. Dialah yang menentukan atau suatu perkara itu perlu layak dilimpahkan pengadilan atau tidak. Jadi kalau kemudian memang tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan, hentikan saja dengan mekanisme itu. Ya, jadi perlu ada terobosan di dalam pemaknaan hukum, khususnya pasal 139 KUHP. Dengan demikian jelas, sesungguhnya meskipun dalam keterbatasan pengaturan di dalam KUHP, pasal 139 bisa menjadi landasan hukum untuk membuat terobosan di dalam pemaknaan hukum, empowering terhadap jaksa sebagai dominis litis tanpa menunggu perubahan dari KUHP. Jadi dari hukum positif yang existing saja sudah cukup, tinggal pemaknaannya yang dilakukan terobosannya. Nah, materi yang berikutnya adalah kebijakan terobosan. Nah, kita melihat ketika COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sangat serius di Republik ini, maka kebijakan Menteri Hukum dan HAM adalah membebaskan ribuan narapidana dari lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi. Ini adalah contoh bentuk terobosan hukum mengatasi keadaan. Nah, kalau Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Lapas itu saja berani membuat terobosan, kenapa kita kejaksaan tidak berani membuat terobosan? Padahal landasan hukumnya sudah cukup ada. Jadi harus ada terobosan di dunia kejaksaan saat ini, mumpung kondisinya memungkinkan. Yang pertama, empowering para jaksa untuk menemukan jati dirinya kembali sebagai pemegang dominis litis dengan melakukan seleksi bahwa tidak semua perkara pidana itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 139 KUHP. Nah, dengan berpedoman pada aspek pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, bukan semata-mata kepastian, dengan melihat orientasi hukum yang bukan semata-mata prosedural justice tetapi substansial justice, maka sesungguhnya kita cukup punya landasan untuk membuat terobosan hukum dalam rangka memperkuat jaksa sebagai pemegang dominis litis. Dengan demikian jelas bahwa dari rangkaian materi yang saya sampaikan ini dikaitkan dengan kondisi kejaksaan, bagaimana COVID-19 dan realitas hukum, serta apa yang sudah embedded melekat dalam diri jaksa sebagai pemegang dominis litis itu. Kejaksaan membutuhkan jaksa-jaksa yang baik, yang jujur, yang cerdas, yang berani membuat terobosan hukum. Kuncinya jaksa yang baik, yang jujur, yang cerdas, yang berani membuat terobosan hukum. Nah, demikian materi short lecture hari ini
meskipun waktunya kurang lebih 30 menit, bahkan 35 menit, tetapi saya harapkan ini masih bisa menggugah cara berpikir, membangkitkan kembali, membangun semangat kepada para jaksa untuk punya pemikiran-pemikiran progresif dengan pemaknaan hukum yang progresif, dan pada akhirnya berani membuat terobosan hukum. Dengan demikian, pemikiran apa yang saya sampaikan ini sekali lagi saya harapkan bisa menginspirasi para pemikir, pekerja hukum termasuk khususnya jaksa di kejaksaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami, pemikir hukum yang mendedikasikan diri di kejaksaan sebagai jaksa.